Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsya Aquila. Ini saya punya STB P5 Octa 22. Di sini saya ada yang board terbaru. Ini board terbaru ya. Jadi ini udah terbaru sih keluarannya. Saya mau coba root tanpa bikin bootloader. Jadi tanpa menggunakan SD card pakai bootloader. Di sini langsung kita eksekusi aja. Di sini saya nggak pakai SD card, tak ada SD card tercolok. Jadi nggak perlu bikin bootloader pakai SD card ya. Jadi langsung aja. Ini P5 board baru. Jadi sudah terbaru. Buat P5 itu menggunakan fastboot buat rootnya. Jadi nggak pakai UBT. Oke, langsung kita jalan nih. Kita ke laptop aja ya. Oke, ini udah terkonek, udah nyala sih ini STB-nya. Sudah nyala seperti ini dan kita butuh namanya yang kontrol itu Device Manager. Jadi di sini harus terkonek di ADB interface, Android ADB interface. Jadi menggunakan Facebook, tidak menggunakan apa yang namanya UBT. Jadi berbeda dengan P5 versi lama. Sebelumnya saya sudah share buat P5 ya. Tapi itu kemarin masih menggunakan uh, bootloader, jadi pakai apa yang namanya SD card. Jadi ini tanpa SD card langsung kita eksekusi. Buat P5 boot baru ini lebih enak ketimbang yang boot lama. Itu lebih susah buat di root. Buat terkoneknya kita butuh yang namanya kontrol. Jadi harus melihat ke layar buat kontrolnya. Oke, ini USB to USB saya colok. Dan di STB saya colok di USB 1. Jadi jangan salah coloknya. Kita colok di USB 1. Buat short pinnya itu ada di belakang ya, di R2A17. Itu buat short pin di bot baru ini. Jadi letaknya di belakang bukan di depan seperti bot lama. Kita butuh layar buat kontrol, jadi begitu kita nyalain, logonya nongol. Jeda beberapa detik langsung kita short pin. Oke, kita cobain ya. Kita cabut. Oke. Mati. Kita colok, jadi butuh layar buat kontrol. Oke, langsung kita short pin. Oh, belum kena. Kita ulang lagi. Masih belum. Kita coba lagi ya.
Oke, begitu blank kita lepas. Oke, ini udah terkonek di Android ADB Interface. Jadi di Device Manager itu di sini dia terkonek di Android ADB Interface. Jadi harus install drivernya dulu sebelum kita eksekusi, dan di STB sendiri itu mentok di logo ya, di logo. Jadi logo itu nggak bergerak saat dia terkonek di Android ADB Interface. Dan ini kita eksekusi tanpa membuat bootloader dengan menggunakan SD card. Jadi kita nggak pakai SD card, langsung eksekusi aja. Setelah terkonek kita langsung flash aja di sini, klik 2 kali. Oke, ini lagi proses buat root. Jadi ditunggu sampai selesai prosesnya, jangan dicabut, jangan dimatikan. Sambil ngopi-ngopi boleh, buat kopi dulu atau sambil makan silakan. Buat filenya ada di video saya sebelumnya, nanti videonya apa, link videonya saya taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau cobain silakan ambil filenya di link video saya sebelumnya. Jadi root buat di apa STB OTA 22 bot baru ini lebih mudah ketimbang dia OTA 22 yang bot lama. Bot lama itu memang butuh kesabaran karena kita mencari timing shot pin yang pas. Kalau yang bot baru ini pengalaman saya langsung jadi sih, begitu shot pin langsung kena. Jadi nggak butuh waktu lama, nggak butuh mencari timing yang pas buat shot pin. Dan juga buat di OTA 22 bot baru ini tanpa menggunakan bootloader. Jadi kita nggak perlu bikin bootloader pakai SD card, jadi langsung eksekusi aja. Prosesnya agak lama, jadi ditunggu aja sampai selesai. Nanti begitu proses selesai, dia akan reboot sendiri STB-nya. Di bot baru ini dia sudah nggak pakai antena lagi ya buat sinyal wifi-nya.
Jadi buat bot baru ini memang mudah banget, dia tidak terkena ability 0, jadi tidak butuh mencari timing yang pas buat short pin. Begitu begitu adaptor dicolok, logo nongol, 2 detik langsung kita short pin. Oke teman-teman, udah selesai proses dan udah modem lagi. STB sudah tidak terkonek lagi di laptop ya. Di sini Android ADB interface-nya sudah hilang, berarti sudah tidak terkonek. Kita lihat. Oke, ini lagi booting. Biasanya untuk pertama kali di sini memang agak lama buat proses bootingnya. Ini memang agak lama ya teman-teman proses booting untuk nyala pertama kali. Ini kabel USB saya lepas. Oke, kan udah selesai proses routnya, dan kita coba cabut adaptor, kita colok lagi. Oke, tampilan awalnya. Oke, udah masuk di menu, dan di sini kita butuh pairing remote. Kita pairing aja remote-nya, teman-teman bisa kan pairingnya. Oke, udah berhasil di pairing. Di sini kita masuk, kita konekin ke WiFi langsung aja. Oke. Ini kita lewatin. Setuju. Tidak.
Oke, kita udah masuk di menu. Di menu ini kita buka aplikasi. Oke, kita udah di menu ya. Di sini sudah masuk di menu. Kita ke Magis. Magisnya ini di update. Kita mendownload dulu. Kita perlu mendownload dulu Magisnya. Oke, lalu kita install. Selesai. Oke, ini udah berhasil kita root selesai dan tampilannya seperti itu. Mudah kan dan simple, tidak butuh yang namanya bootloader. Oke, jadi teman-teman yang mau coba silakan download filenya, ada di deskripsi. Sampai di sini sekian dan terima kasih, semoga membantu teman-teman semua.